Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelanjutan Black Clover tentang Asta masih hidup dan terdampar di negeri matahari. Bagaimana takdir Asta dan Libe? Siapa yang akan menyelamatkan mereka dari ambang kematiannya? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Video ini mengandung unsur spoiler. Bagi nakama yang tidak suka dengan spoiler, maka skip saja video ini. Tapi jika nakama suka dengan spoiler, maka tetaplah di video ini hingga selesai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas Cekidot. Ksatria sihir kerajaan Clover mulai ketakutan setelah mengetahui bahwa kaisar sihir adalah musuh mereka. Mimosa, Noile, dan Nero melaporkan kepada para kapten sihir bahwa Asta sudah menghilang dari kerajaan Clover, yang berarti Asta sudah dimusnahkan oleh Paladin Sister. Ini membuat Kapten Yami marah. Tiba-tiba Nat muncul dan berkata, "Aku bisa berpindah ke bayangan siapapun, tapi saat ini aku tidak bisa memasuki bayangannya Asta." Yang berarti Asta pasti berada di tempat yang sangat jauh, di benua atau di bensi lain, atau dia sudah mati. Dengan kondisi ini membuat para kapten tak percaya dengan kejadian ini. Kehilangan Asta membuat Yuno ingin mengalahkan Lucius Socrates. Yuno berkata, jika Asta benar-benar sudah mati, akulah yang harus melampaui dirinya. Di sebuah tempat di istana, Lucius menyambut kedatangan Adramelech. Ternyata Adramelech memata-matai Yuno, di mana saat itu Yuno sedang memusnahkan para iblis tingkat tinggi. Mengetahui hal tersebut, Lucius berniat membunuh Yuno. Hal yang sama terucap di benak Yuno bahwa dia akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Di daerah jauh dari kerajaan Clover, terlihat Asta yang terkapar tak sadarkan diri. Dia benar-benar menerima luka yang sangat parah sehingga membuat dirinya tak sadarkan diri. Tiba-tiba muncul seseorang dan berkata, "Oh, di sini kau rupanya." Di sisi lain, Nat kembali ke markas Blackpool dan dia menyampaikan kepada anggota Blackpool bahwa Asta telah mati. Nat berkata, Asta terluka parah lalu dia dihapus dengan sihir ruang. Dengan kondisi itu, hanya masuk akal untuk menganggapnya sudah tewas. Mendengarkan hal tersebut membuat para anggota Blackpool seolah tak percaya akan hal itu. Akan tetapi, menurut Nat, Asta belumlah mati. Ini membuat para anggota Blackpool percaya bahwa Asta masih hidup. Akhirnya, Nat mengajak para anggota Blackpool mencari Asta. Mereka pun pergi berpetualang mencari Asta. Di daerah yang belum diketahui, Asta pun bangun dari pingsannya. Dia bingung di mana dia berada. Tiba-tiba muncul boneka penyaji teh. Kemunculan boneka tersebut membuat Asta terkejut karena boneka tersebut mirip dengan Charmy Paisen. Lalu seorang pria yang didampingi oleh seorang wanita muncul dan berkata, "Bagaimana perasaanmu, Asta?" Asta terlihat bingung. Siapa sebenarnya mereka? Bagaimana dia tahu namanya? Dan luka-luka Asta pun sembuh. Lalu Asta bertanya, "Apakah kau menyembuhkanku?" Lalu Asta menanyakan di mana Libe, makhluk kecil hitam. Pria tersebut menjawab, "Si bocah iblis itu tengah dirawat oleh temanku." Asta benar-benar bingung siapa mereka sebenarnya. Lalu pria itu mengatakan bahwa dia kenal Yami sejak kecil. Ini membuat Asta terkejut. Ternyata pria tersebut adalah teman Kapten Yami. Tiba-tiba Asta mengingat kerjaan Clover. Dia ingin cepat kembali. Akan tetapi pria tersebut melarangnya karena kalau dia kembali Asta pasti akan kalah.
Pria tersebut memiliki mata yang bisa melihat apapun yang dia inginkan. Kemudian, pria tersebut mengatakan bahwa, "Asta, kau berada di negeri matahari. Negeri yang cukup jauh dari kerajaan Clover." Ternyata, kerajaan matahari adalah kampung halaman Kapten Yami. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Ryudo Ryuya, shogun kerajaan ini. Ryu berniat melatih Asta agar dia menjadi lebih kuat. Lagi-lagi, Asta bingung bagaimana bisa dia tiba-tiba berada di negeri yang jauh dari kerajaan Clover. Lalu, Ryu meminta Asta santai saja. Lucio sepertinya tak akan melakukan apapun dalam waktu dekat. Ryu mengajak Asta jalan-jalan di kota negeri matahari. Asta terlihat sangat terkejut melihat orang-orang menggunakan sihir, tapi tidak menggunakan Grimoire. Lalu, tiba-tiba Asta mengingat saat dia kecil bersama Yuno dan Sister. Asta juga ingat betul saat Sister ingin membunuhnya. Di saat yang sama, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan ternyata itu adalah perbuatan sekelompok bandit. Ryu berkata, "Aku yakin kalian semua bisa merasakan kalau aku sama sekali tidak punya kekuatan magic." Ini membuat Asta terkejut. Secara bersamaan, Ichika muncul tepat di hadapan Ryu. Ryu memerintahkan kepada Chika untuk menangani para bandit tersebut. Tanpa berpikir panjang, Ichika pun langsung mengaktifkan jurusnya dan langsung menyerang para bandit. Serangan Ichika membuat para bandit terhempas dengan sekejap. Lalu, Ichika menyerang Asta dan berkata, "Jangan sembarangan mendekatiku, orang asing. Aku sangat benci pria sepertimu." Ryu menjelaskan bahwa Ichika adalah adik perempuan Kapten Yami. Ini membuat sekali lagi Asta terkejut. Nah, apakah Asta benar-benar akan menjadi lebih kuat di negeri matahari ini? Terus saksikan video saya selanjutnya. Oke, itulah sedikit mengenai lanjutan cerita Black Clover tentang Asta masih hidup dan terdampar di negeri matahari. Terima kasih telah menonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya ya. And see you next time.